Bab 1306. Kemana perginya para karyawan itu? Cuye sedikit bingung, dan Yang Cheng menghela nafas. Hei, itu bukan untuk menjaga keselamatan karyawan ini, kebanyakan dari mereka dikembalikan. Cuye dapat melihat bahwa Yang Cheng berada di bawah banyak tekanan, dan sambungan telepon rumah di kantor dicabut. Dia juga mengatakan ponselnya telah diledakkan. Tuan Chu, badai opini publik datang terlalu cepat dan terlalu keras. Saya harap Tuan Chu akan segera mengetahui masalah ini. Cuye mengangguk dengan serius, dia tahu bahwa bahkan jika dia ingin bermain, dia tidak bisa melibatkan orang lain. Jangan khawatir, seseorang menjebakku, dan aku akan segera membiarkan orang mengetahui hubungan di baliknya. Itu tidak akan melibatkanmu terlalu lama, biadi Cuye segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi dua orang satu demi satu. Tuan Muda Chu, apa perintahmu? Bayu Suzaku, kalian berdua pergi untuk menyelidiki latar belakang dan keberadaan wanita asing itu untukku segera. Pendekatan dua arah, kita harus efisien. Seperti yang diperintahkan. Setelah menutup telepon, Cuye memilah semua pikiran di benaknya. Menurut pemikiran orang-orang ini hari ini, saya khawatir foto yang akan saya beritakan malam ini adalah foto saya mengambil uang ketika kecelakaan mobil terjadi. Ketika Cuye memikirkan hal ini, dia segera menghubungi Song Qi. Tuan Chu, apa yang ingin Anda katakan kepada saya? Ingat uang yang saya simpan ketika saya meminta Anda untuk memperbaiki mobil. Pergi dan selidiki aku segera, dari mana kamu mendapatkannya, itu pasti cepat. Dipahami. Setelah menjelaskan semuanya, dia melihat Yang Cheng di sebelahnya. Apakah kamu lebih lega sekarang? Masih pagi, mari kita tunggu dengan sabar hasilnya. Waktu segera tiba untuk malam, dan guru Huang keempat berdiskusi dengan Liu Ximing lagi. Situasi saat ini sangat bagus. Mari kita rilis berita di malam hari dan mengadakan konferensi pers. Liu Ximing mengangkat alisnya, menatap Huang Xie dan berkata. Apakah kamu punya ide lain? Ya, meskipun saat ini kami memiliki keuntungan, kami tidak dapat selalu mengandalkan posting untuk melakukan sesuatu. Posting hanyalah proses memfermentasi opini publik, tapi kita harus meledakkan bom ini dengan tangan kita sendiri. Huang Xie memberitahu Liu Ximing bahwa dia akan berdebat dengan Cuye pada konferensi pers dengan bantuan media. Sebelumnya, Cuye telah menggunakan kekuatan media untuk membuat guru keempat Huang benar-benar lumpuh. Sekarang konferensi pers ini adalah kesempatan yang baik untuk menyerahkan Huang Xie. Mendengar ini, Liu Ximing memikirkannya dengan serius dan merasa itu lebih masuk akal. Kamu benar, tidak peduli seberapa besar ritmenya, tidak ada gunanya jika itu tidak mengenai dia, Cuye. Kalau begitu rilis beritanya. Pukul 9 malam, kita akan mengadakan konferensi pers untuk semua media. Liu Ximing segera memberitahu poster rahasia dan memposting-posting terakhir. Berita terbaru adalah pada jam 9 malam ini, guru keempat Huang dan Liu Shaohui dari Pulau Hong Kong akan mengadakan konferensi pers di bawah Hinia Square. Setelah posting ini muncul, itu langsung meledakkan opini publik internet di seluruh Pulau Hong Kong. Semua orang berdiskusi satu demi satu, berpikir bahwa guru keempat Huang dan Liu Ximing pasti telah menguasai bukti kunci. Oleh karena itu, saya merasa bahwa posting di internet tidak banyak berpengaruh, dan saya perlu menemukan semua media untuk mempublikasikannya. Jadi semua orang menantikan konferensi pers malam ini. Pada saat yang sama, Yang Cheng, yang masih berada di kantor surat kabar, secara alami menerima berita ini. Tuan Chu, orang-orang itu bersiap untuk jam 9 malam. Adakan konferensi pers, kan? Saya melihat. Pada saat ini, Cuye masih tersenyum, mengulurkan tangan dan menggoyangkan ponselnya. Tuan Chu, bagaimana Anda masih bisa tertawa? Jika hal semacam ini hanya difermentasi di internet, pada kenyataannya, konsekuensi paling serius adalah apa-apa. Tapi begitu itu realistis, pergi langsung ke konferensi pers akan menjadi hal yang pasti. Arti yang Cheng jelas, jika Cuye tidak bisa menutupi dirinya sendiri di konferensi pers. Tidak peduli seberapa keras Anda bekerja setelah itu, pada dasarnya itu akan menjadi setetes di ember. Setelah Cuye mendengar ini, senyum di wajahnya tetap tidak berkurang. Jangan khawatir, aku punya ukuranku sendiri. Karena konferensi pers memiliki begitu banyak energi, itu tidak buruk, jadi saya tidak perlu terus menyiapkan panggung sendiri. Yang Cheng tidak punya apa-apa untuk dikatakan saat ini, dia hanya bisa memiliki kepercayaan mutlak pada Cuye. Dia melirik waktu, sekarang jam 7:30, dan dia dengan cepat membujuknya. Karena Anda yakin, Tuan Chu, ayo pergi sekarang. Ini sudah jam 8:30. Jika kamu tidak pergi, aku khawatir akan terlambat. Cuye tahu tentang ini, tetapi baginya, hasil investigasi Bayu Suzaku dan Song Qi belum keluar. Belum. Bahkan jika dia pergi, itu akan sia-sia. Karena itu, kata Cuye dengan tenang. Jangan khawatir, dia mengundang saya ke konferensi pers, bukan saya. Saya harus menunggu sampai saya memiliki bukti, jika tidak, itu akan membuang-buang waktu. Dalam beberapa menit, Shen Yixue juga menelepon untuk bertanya. Apakah Anda pernah ke bawah Hinia Square? Aku tidak, kamu di sini. Itu benar. Bukankah konferensi pers dimulai pukul 9? Kenapa kamu belum datang? Cuye dengan cepat menjelaskan alasannya kepada Shen Yixue secara singkat. Shen Yixue merenung sejenak, lalu berkata langsung. Kalau begitu karena kamu akan berada di sana menunggu bukti untuk mendapatkannya, tunggu saja. Jika kamu tidak bisa datang pada jam 9, aku akan menggantikanmu terlebih dahulu untuk menstabilkan militer. Mendengar ini,
Chu Ye tercengang, dia tidak pernah berpikir bahwa Shen Yixue akan melakukan ini untuknya. Sebenarnya itu tidak perlu. Jangan katakan itu, kenapa tidak perlu, apakah kita masih harus begitu jelas di antara kita sekarang? Kamu cepat. Kemudian Shen Yixue menutup telepon, Chu Ye bereaksi, dan dengan cepat memanggil Bai Hu. Di mana anakmu? Bisakah Anda mempercepat sedikit? Mendengar bahwa Chu Ye sangat cemas, Bai Hu hanya bisa menjelaskan. Maaf, Tuan Chu, sekarang kita telah mencapai titik kritis, dan kita harus segera mengumpulkan bukti. Kamu tidak bisa cepat saat berburu, tapi aku akan mencoba menghemat waktu. Chu Ye juga mengerti bahwa begitu Bai Hu mengucapkan kata, berburu, itu akan membuktikan bahwa tindakan itu sudah dijamin. Ya, untuk menghemat waktu, saya akan pergi ke Bauhinia Square, tetapi saya tidak akan menunjukkannya terlebih dahulu. Setelah Anda mendapatkan bukti, langsung ke saya di sana. Tidak masalah. Kemudian Chu Ye melaju ke arah lapangan Bauhinia bersama Yang Cheng. Bai Hu meletakkan ponselnya dan berkata pada Suzaku di sebelahnya. Aturan lama, aku di rumah, kamu keluar, kita harus bekerja sama di dalam dan di luar. Menerima. Suzaku dengan cepat menghilang di luar, dan Bai Hu menatap tanda yang berkedip itu. Ini adalah bar bernama Kapten Jack. Pemiliknya adalah orang asing, dan dia juga melayani orang asing. Berjalan dengan identitas seperti Bai Hu akan benar-benar menarik sejumlah perhatian. Untungnya, dia cukup kuat sehingga tidak ada pecandu alkohol yang berani membuat masalah. Tidak lama setelah Bai Hu masuk, dia melihat targetnya. Bab 1307. Ada seorang wanita berambut pirang yang persis seperti foto, minum di bar. Di sampingnya, ada beberapa orang asing yang genit. Orang asing itu juga tampaknya 5 besar dan 3 tebal, dan semuanya adalah pria kuat. Meski begitu, macan putih tidak akan pernah mundur begitu dia menemukan targetnya. Dia berjalan lurus dan datang ke kecantikan pirang. Pada saat ini, kecantikan pirang itu sudah minum terlalu banyak. Mabuk menyadari seseorang, dia menatap harimau putih. Setelah mengetahui bahwa wajah harimau putih itu sangat tegas, dan tubuhnya yang kencang memiliki garis-garis yang jelas. Si cantik pirang benar-benar tersenyum sedikit dan mulai mengedipkan mata padanya. Ada apa, pria tampan? Apakah kamu melihatku? Bai Hu awalnya sangat marah, tetapi ketika dia mendengar ini, dia merasa bisa memanfaatkannya. Jadi dia berpura-pura mengangguk. Si cantik berambut pirang dan bermata biru dengan hangat mengundang Bai Hu untuk duduk. Beberapa orang asing berotot di sekitar sini, melihat bahwa mereka keluar dari permainan. Mereka semua pergi dengan marah. Setelah orang-orang ini pergi, ada secangkir mojito yang disiapkan di depan Bai Hu. Ayo, coba, ini asli. Aku jamin setelah kamu meminumnya, kamu akan jatuh cinta padaku seperti peri. Kecantikan pirang memang top-notch dalam hal penampilan dan tubuh. Jika tidak, jika seorang gadis jelek mengatakan dia bisa berselingkuh dengan Chu Ye, netizen tidak akan percaya. Bai Hu tertegun sejenak, dia merasa bahwa pihak lain seharusnya tidak menyadari identitasnya. Diperkirakan dia hanya menganggap dirinya sebagai kaizi paling biasa yang ingin dibantai. Mengulurkan tangannya untuk membawa cangkir mojito ini, harimau putih tiba-tiba mencium bau obat yang kuat. Dia mencibir dalam hati, menyesap, lalu pura-pura pusing dan memegangi kepalanya. Melihat ini, kecantikan pirang datang dengan antusias, mengambil harimau putih dan berkata dengan lembut. Kamu lelah. Ikut denganku di lantai atas untuk beristirahat. Bai Hu tidak menolak, bahkan jika dia tahu bahwa ini adalah langkah pertama dalam trilogi tarian abadi. Selama Anda dapat meninggalkan bilah yang bising, akan lebih mudah untuk melakukannya sendiri. Kecantikan pirang tidak akan tahu, mangsa yang tampaknya jatuh ini. Bahkan, dia melihat dirinya sendiri dengan sikap dan mata seorang pemburu. Si cantik pirang akrab dengan jalan itu, dan membantu Bai Hu ke atas. Membuka pintu kamar tamu, wanita berambut pirang itu memberitahu harimau putih dan melemparkannya ke tempat tidur. Kemudian dia dengan cepat menanggalkan pakaiannya dan berbaring di tubuh Bai Hu. Sebelum Bai Hu bisa bereaksi, wanita itu buru-buru berteriak. Benar saja, detik berikutnya. Pintu yang baru saja ditutup dibuka dengan keras. 3 atau 5 pria kuat berambut pirang bergegas masuk, masing-masing dari mereka kuat dan kuat menatap harimau putih. Beraninya kau meniduri pacarku. Ini hanya mencari kematian. Ambil uangnya segera, atau kami akan bersikap kasar padamu. Ketika Bai Hu mendengar ini, tidak ada ekspresi di wajahnya. Dia dengan tenang mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan setumpuk uang kertas. Ini semua untukmu. Uang kertas yang dikeluarkan Bai Hu tampak seperti 3 atau 4 ribu. Lusinan uang kertas merah beterbangan di udara, menarik perhatian orang-orang ini sekaligus. Saat mereka terlihat bersemangat dan mulai memungut uang. Aura harimau putih tiba-tiba berubah. Di antara mereka ada seorang pria yang menundukkan kepalanya dan sepertinya merasakan niat membunuh harimau putih. Begitu dia mengangkat kepalanya, dia melihat kepalan harimau putih sebesar ember disembelih di depannya. Si pirang ketakutan. Dia meringkuk di sudut. Karena Bai Hu hampir tersingkir 2/3 dan 5, dia dengan mudah melenyapkan komplotannya. Sayang, ini terlalu menakutkan, bukan? Para sahabat yang dipanggil si cantik pirang, semuanya bisa menjadi binaragawan. Tapi semua orang, di depan harimau putih, tidak bisa membuat putaran. Karena naluri untuk bertahan hidup, ketika harimau putih itu berbalik dan menatapnya dengan mata tajam.
Si pirang segera berteriak, dan dia mengambil bangku di sebelahnya dan melemparkannya ke jendela. Jendela pecah dengan suara gemerincing, dan pria itu langsung melompat keluar jendela. Si cantik pirang mendarat dengan mulus di tanah, jelas dia juga harus memiliki beberapa keterampilan. Kemudian kecantikan pirang itu mengangkat kepalanya, melihat harimau putih yang berdiri di dekat jendela di atas kepalanya, dan berkata dengan bangga. Aku ingat kamu, hati-hati lain kali. Harimau putih itu juga tertawa kecil. Maaf, sepertinya tidak akan ada waktu berikutnya. Apa katamu? Si cantik pirang sepertinya bereaksi, tapi sudah terlambat. Di malam yang gelap, hantu tiba-tiba meledak, dan itu datang dengan kekuatan yang menakjubkan. Menghadapi serangan keras ini, si cantik pirang hampir tidak bisa menangkis pada awalnya. Tetapi kemudian, dia menemukan bahwa dia sama sekali bukan lawan-lawan. Klik, si cantik pirang menjerit, dan salah satu lengannya mudah patah oleh yang lain. Kamu terlalu lambat. Melihat harimau putih melompat keluar jendela, Suzaku mengeluh. Maaf, ada terlalu banyak orang di bar, saya hanya bisa menunggu sampai di lantai atas. Apakah kamu geng? Si cantik pirang tiba-tiba menyadari ketika dia melihat Baihu dan Suzaku berdiri bersama. Ternyata dialah yang tertangkap di belakang belalang. Omong kosong, atau yang lain. Kami punya beberapa pertanyaan untuk Anda, saya harap Anda bisa menjawab dengan jujur. Apakah kamu diinstruksikan untuk pergi ke skandal dengan Cuye? Dan identitas Anda sebagai pedagang peninggalan budaya asing, benar atau salah? Ketika Suzaku bertanya tentang bisnisnya, keindahan pirang tampaknya telah lolos begitu saja. Dia benar-benar mulai berpura-pura bahwa dia tidak mengerti bahasa Cina. Kamu tidak mengerti bahasa Cina, kan? Lalu aku akan melepaskan telingamu. Baihu tidak ragu-ragu, dia tahu bahwa dia baru saja membuang waktu. Maka harimau putih itu mengangkat pisaunya dan mencabut belati yang tajam dari pinggangnya. Detik berikutnya, satu telinga si cantik berambut pirang jatuh ke tanah, dan darah langsung mengalir. Si cantik pirang tercengang, dan mengeluarkan teriakan menusuk lainnya. Pada saat ini, Suzaku menatapnya dengan mata dingin lagi. Apakah kamu akan mengatakannya atau tidak? Jika kamu terus menolak untuk setiap detik ekstra, aku akan menemukan sesuatu darimu dan membongkarnya. Terakhir kali adalah lengan dan telinga, kali ini, ganti kaki. Menghadapi Suzaku dan Baihu, kecantikan pirang itu sepenuhnya percaya bahwa mereka berdua bisa melakukannya. Jadi wanita pirang itu benar-benar melepaskan semua ide untuk berjuang. Menghadapi Suzaku, dia mengatakan semua kebenaran sekaligus. Bagus sekali, lakukan ini lebih awal, bukankah kamu harus menderita? Suzaku segera menggunakan pengalaman lapangannya untuk membantu orang ini membuat pakaian darurat. Kemudian Suzaku dan Baihu pergi dari sini dengan kecantikan pirang. Hei, Tuan Muda Chu, kami telah berhasil dan menangkap orang asing itu. Aku sedang dalam perjalanan ke Bauhinia Square sekarang, dan aku akan segera ke sana. Bagus sekali, hati-hati di jalan. Setelah mendengar berita itu, Chu Ye sangat bersemangat, dan kemudian dengan cepat menghubungi Song Qi. Hampir melupakan orang ini. Bab 1308. Sementara Chu Ye bergumam pada dirinya sendiri, dia mulai membuat panggilan telepon lagi. Hei, Tuan Chu, saya saat ini di Bank Pulau Hong Kong. Jangan khawatir jika Bos Wu membantu saya. Saya sudah memeriksanya di sini. Uang yang diserahkan kepada Anda sebelumnya dikirim dari rekening luar negeri. Adapun informasi akun, saya sudah mendapatkannya, tetapi Bos Wu mengatakan bahwa tidak mudah baginya untuk melacaknya lebih lanjut. Setelah mendengarkan laporan Song Qi, Chu Ye merasa nyaman. Tidak apa-apa, kirim akun itu, lalu bantu aku meneruskannya ke Bos Wu. Kali ini dia bisa membantu, aku sangat menghargainya. Setelah menutup telepon, Chu Ye menerima pesan teks yang berisi informasi akun. Jika itu melibatkan luar negeri, maka kita hanya bisa menggunakan kekuatan keluarga Phoenix Chu. Chu Ye kemudian menemukan panggilan telepon misterius yang jarang dilakukan. Hei, bantu aku memeriksa akun luar negeri dan mengirim semua informasi yang relevan. Setelah Chu Ye selesai menjelaskan, dia juga mencibir. Mau memarahiku? Maaf, saya punya semua buktinya. Setelah konferensi pers dimulai, saya akan melihat bagaimana Anda dapat mendiskreditkan saya. Kemudian Chu Ye langsung pergi ke Bauhinia Square bersama Yang Cheng. Di lantai 2 Bauhinia Square, ada layar elektronik besar. Banyak orang yang datang dan pergi tertarik dengan gambar di atas. Karena di tempat di dalam Bauhinia Square, guru keempat Huang dan yang lainnya dengan sabar menunggu dimulainya konferensi pers. Apakah sudah waktunya? Ini di sini, saatnya untuk memulai, Chu Ye belum datang. Ketika Huang Xie mendengar ini, dia mencibir lagi dan lagi. Tentu saja dia tidak berani datang. Kecuali orang ini ingin dirusak di depan semua orang. Jelas, baik Huang Xie maupun Liu Ziming merasa bahwa mereka sangat pandai membingkai dan membingkai drama tersebut. Bahkan jika itu yang mau sekarang, Chu Ye tidak memiliki cara untuk membersihkan atau melawan. Aku tidak peduli jika dia tidak datang, toh, aku bisa membuat daftar semua kejahatannya. Dia benar-benar tidak akan datang saat itu, dan semua orang yang menonton konferensi pers tidak akan melepaskannya dengan mudah. Tangan Tuan Huang keempat untuk bermain dengan kemarahan orang memang sangat maju. Sekarang Chu Ye harus berbicara, jika tidak, mungkin sulit untuk berkembang di Pulau Hong Kong di masa depan. Ketika Huang Xie menunggu sebentar, dia menemukan bahwa tempat itu masih belum ada, dan hendak berbicara.
Sesosok muncul di pintu masuk venue. Cuye tidak datang, aku akan mewakilinya dalam konferensi pers hari ini. Aku ingin melihat bagaimana kamu mengajukan tuduhan palsu padanya. Pengunjung itu segera menarik perhatian banyak orang, dan senjata panjang serta meriam para jurnalis semuanya ditujukan padanya. Karena dia adalah Sen Yixue, ketua grup Sen. Kenapa dia ada di sini? Saya tidak menyadari bahwa dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Cuye. Iya, air berlumpur semacam ini berani membantu, aku benar-benar tidak takut aku akan terpengaruh. Terlepas dari apa yang dikatakan orang-orang di sekitarnya, Sen Yixue memandang guru keempat Huang dengan bangga. Dia sedang menunggu apa yang dikatakan Huang Xie selanjutnya. Pada saat yang sama, dia juga menunggu sosok itu muncul lagi. Ketika Huang Xie melihat ini, dia mendengar desas-desus di sekitarnya. Dia menghabiskan banyak uang untuk membuat Cuye memakai topi yang kotor dengan bunga, bagaimana dia bisa mengambilnya begitu saja. Jadi Huang Xie segera menatap Sen Yixue sambil mencibir. Yo, apakah kamu benar-benar berani datang? Luar biasa, semua orang tahu topi hijau yang diberikan pacarmu padamu, bukan? Dalam menghadapi ejekan Huang Xie, Sen Yixue tidak rendah hati atau arogan, dengan senyum acuh tak acuh di wajahnya. Bagaimana jika seluruh jaringan mengetahuinya? Siapa yang tidak tahu bahwa itu adalah ritme yang sengaja Anda kembangkan? Aku hype. Maksudmu postingan itu palsu? Oke, kalau begitu aku akan membuat eksposur lain. Mari kita lihat apa lagi yang harus kamu katakan kali ini. Setelah berbicara, Huang Xie segera meminta orang untuk mengubah konten layar lebar, yang ternyata menjadi video pendek. Perimeter video terlihat sedikit buram, tetapi dua orang di dalamnya sangat jelas. Itu adalah video Cuye mengambil 2 tas besar uang tunai dari wanita asing itu dan kembali ke mobilnya. Apakah kalian semua melihat dengan jelas? Ini bukti transaksi mereka. Jangan berani pakai transfer bank, takut dicek rekodkan. Betapa pintarnya. Kamu benar-benar belajar berdagang tatap muka dengan uang tunai. Tapi jadi apa? Biarkan saya memberitahu Anda, Skynet jarang dan tidak bocor. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Sen Yixue sedikit bersemangat pada awalnya, tetapi segera menjadi tenang. Karena dia bisa melihatnya dengan jelas, meskipun area di sekitar video itu diberi kode. Tapi Sen Yixue melihat bagian belakang mobil yang penyok. Bukankah itu kecelakaan mobil yang saya temui ketika saya mengemudi dengan Cuye? Ternyata semuanya sudah diatur sebelumnya oleh mereka. Sen Yixue berkata dengan keras saat ini. Kamu pembohong. Apakah kamu pikir kamu bisa bersembunyi dari langit? Biarkan saya memberitahu Anda, saya sedang duduk di dalam mobil pada saat itu, dan itu adalah ganti rugi yang dibawa wanita di belakang mobil untuk tabrakan dari belakang. Melihat penjelasan rajin Sen Yixue, guru keempat Huang segera memotongnya. Oh, jadi kamu bilang 2 juta di 2 tas besar itu ganti rugi setelah kecelakaan mobil. Permisi, berapa kemewahan yang Anda kendarai Lin Lincoln? Mungkin. Lebih dari 2,3 juta. Setelah Sen Yixue mengatakan ini, Tuan keempat Huang segera mencibir. Apakah kalian mendengar kalian? Bukankah dia memperlakukan kalian semua sebagai orang bodoh? Apakah kecelakaan mobil ini serius? Itu hanya menggosok sedikit cat. Membayarmu 2 juta. Bisa beli yang baru. Bagaimana jika kamu di dalam mobil? Maka Anda harus menjadi kaki tangan. Apa yang dikatakan Huang Xie benar-benar membuat Sen Yixue tidak tahu bagaimana membantah. Dia tertegun untuk waktu yang lama, dan menunjuk ke Tuan keempat Huang Xi, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Katakan, tidakkah kamu ingin mengatakannya? Aku ingin mendengarnya, apa yang ingin kamu katakan? Kamu tidak bisa membuat alasan, kan? Karena Anda datang ke sini menggantikan Cuye, terimalah cobaan untuknya. Baru pada saat inilah guru keempat Huang berdeham dan memulai pidatonya yang panjang. Dalam pidato yang panjang ini, Tuan Huang keempat meminta Cuye untuk berlutut dan meminta maaf pada dirinya sendiri, jika tidak, dia tidak akan bisa mengimbangi fitnah yang dia berikan sebelumnya. Setelah dia selesai berbicara, Liu Ziming juga muncul untuk berbicara mewakili Huang Xie. Semuanya, meskipun saya memposting video sebelum mengatakan bahwa saya merasa bahwa Cuye dianiaya. Tapi saya harap kita semua bisa menghormati fakta. Saat ini, Cuye benar-benar pengkhianat. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa orang di luar lapangan yang telah mereka atur sejak lama mulai mencemooh dengan ritme. Seluruh penonton bersorak bersama. Pengkhianat keluar. Pengkhianat keluar. Suara itu memekakkan telinga, sangat ketakutan sehingga Sen Yixue tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, pintu venue dibuka lagi. Bab 1309. Sekelompok orang berdiri di depan pintu venue, karena lampu latar di sana, mereka hanya bisa melihat pemandangan umum. Tetapi meskipun demikian, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, semua orang tiba-tiba merasa bahwa sosok-sosok itu tampak sangat kuat. Siapa itu? Ini sangat misterius, bukankah itu benar-benar Cuye? Mungkin, kalau tidak, siapa yang akan muncul pada saat ini? Ketika semua orang menebak, kelompok orang ini langsung menuju ke tengah venue, dan pemimpinnya memang Cuye. Begitu Cuye muncul, penonton menjadi marah, dan semua orang mencela Cuye sebagai pengkhianat. Cuye sepertinya tidak mendengar pelecehan di langit sama sekali. Dia berjalan langsung ke Sen Yixue dan memeluknya. Maaf, aku terlambat, aku tidak harus menanggung begitu banyak untukku.
Cuye tahu di dalam hatinya betapa tidak menyenangkan omelan itu saat ini, dan betapa menyiksanya apa yang terjadi pada Shen Yixue barusan. Shen Yixue awalnya mengira itu bukan apa-apa. Ketika Cuye muncul dan mengucapkan kata-kata ini, dia menangis segera setelah hatinya melunak. Oke, sekarang aku sudah menyiapkan semua bukti. Selanjutnya, kamu hanya perlu melihat bagaimana aku berbalik dan mengekspos wajah asli Tuan Huang keempat. Cuye menghibur beberapa kata, dan Shen Yixue menjadi tenang dan pergi ke auditorium di sebelahnya. Kemudian Cuye menatap Tuan Huang keempat dengan senyum di wajahnya, dan mengulurkan jari-jarinya. Kalian membuat adegan yang bagus, itu cukup formal. Karena pemandangannya sangat besar, bukankah kamu berencana untuk melanjutkan api? Saya menunggu untuk melihat Anda tampil. Melihat bahwa Cuye begitu tenang, bukannya khawatir, dia mulai mengejek dirinya sendiri. Tuan Huang keempat merasa sedikit bingung, tetapi segera merasa bahwa dia telah melihat petunjuknya. Berhentilah berpura-pura menjadi bawang putih di sini. Apakah kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamu sebenarnya sangat panik? Untuk apa aku panik? Atau Anda kurang beruntung? Kalau begitu giliranku, kan? Tentang desas-desus Anda di internet dalam beberapa hari terakhir, dan pertanyaan Anda di tempat, saya dapat menjawab masing-masing untuk Anda. Kalau begitu jawab satu dan biarkan aku melihat. Cuye terkekeh dan membiarkan Song Qi naik ke panggung dan mengambil alih penggunaan layar lebar. Segera setelah itu, banyak informasi akun muncul di layar lebar. Seperti yang Anda lihat, ini adalah akun luar negeri, tetapi penggunanya adalah Huang Hu, keponakan dari Huang Xie. Dialah yang menginstruksikan keponakannya Huang Hu untuk menarik uang dari rekening luar negeri ini dan mempekerjakan seseorang untuk menyentuh saya. Menyamarkan adegan itu sebagai kecelakaan mobil, beri aku 2 juta, lalu tembak dari samping dan potong dengan motif tersembunyi. Semuanya adalah penipuan. Melihat informasi akun tersebut, semua media telah mengalihkan lensa kamera. Tidak masalah jika orang-orang ini diundang oleh Tuan Huang keempat. Orang-orang ini, untuk mengambil langsung materi berita terbaru, dapat melakukan apa saja. Tuan Huang keempat tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Cuye memiliki keterampilan seperti itu. Sekarang dia hanya bisa menolak untuk mengakuinya. Jangan main-main di sini. Menurutmu apa yang bisa kamu jelaskan dengan sebuah gambar? Jika saya menemukan seorang ahli komputer, saya akan dapat menghasilkan ratusan gambar akun seperti itu dalam hitungan menit. Jelas kamu menjebak keponakanku dan aku. Kamu tidak pernah berubah. Huang Xie tidak mengakui kematiannya, tetapi pada kenyataannya, seperti yang diharapkan Cuye, senyum di wajahnya tidak berkurang. Apakah saya mati? Anda takut untuk mengatakan yang sebenarnya tentang diri Anda. Sebuah gambar tidak dapat menjelaskan masalahnya, jadi kamu telah menyebarkan desas-desus di internet akhir-akhir ini, bukankah kamu mengandalkan foto yang dibuat-buat? Karena kamu sangat keras kepala, jangan salahkan aku. Tunggu sampai saya membawa klien itu dan lihat apa lagi yang akan Anda katakan. Setelah Cuye selesai berbicara, tanpa menunggu perintahnya, Bai Hu dan Susaku pergi untuk membawa keindahan pirang ke tempat kejadian. Tuan Huang keempat, Anda tidak hanya harus mengenal orang ini, tetapi Anda juga sangat akrab dengannya, kan? Cuye mencibir, dan guru keempat Huang semuanya bodoh. Liu Ziming di sebelahnya juga terlihat sangat jelek. Bagaimana kamu melakukan sesuatu? Bagaimana dia bisa ditangkap? Tuan Huang keempat tertegun sejenak, dan kemudian dengan cepat terus menyangkalnya. Tidak, aku tidak mengenalmu. Kamu tidak boleh meludahi orang di sini. Saya orang Cina, bagaimana saya bisa berkolusi dengan orang asing? Apakah Anda pikir semua orang adalah Anda? Cuye terlalu malas untuk memperhatikan kecanggihan orang ini, dan melihat kembali langsung ke kecantikan pirang. Sekarang giliranmu untuk berbicara, katakan semua kebenaran yang kamu tahu. Si cantik pirang tenggelam dalam ketakutan akan dikuasai oleh Susaku dengan mudah. Dia melakukan apa yang orang lain katakan padanya. Si cantik pirang dengan cepat menceritakan keseluruhan cerita. Ternyata dia hanyalah salah satu dari sekian banyak si drifter yang datang ke China sebagai model di seberang lautan karena sosok dan penampilannya yang luar biasa. Suatu ketika Huang Hu menemukan kecantikan pirang dan mengusulkan untuk membiarkan dia membantu dengan beberapa tugas. Dan begitu tugas selesai, hadiahnya setinggi 1 juta. Dengan harga seperti itu, sulit untuk tidak tergerak oleh kecantikan. Lagi pula, dengan 1 juta dolar, dia hanya mengandalkan menjadi model, dan dia tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk mendapatkannya kembali sendiri. Jadi gadis pirang itu langsung setuju. Dia berbicara omong kosong. Lihatlah keadaan mentalnya, bagaimana dia terlihat seperti orang normal. Cuye, aku memperingatkanmu. Jangan menemukan tambahan untuk memfitnahku, aku akan pergi ke pengadilan untuk menuntutmu. Tuan Huang keempat masih berteriak-teriak. Lagi pula, jika dia diam saat ini, dia akan dengan mudah dianggap sebagai default. Ini adalah hal yang sangat menakutkan. Cuye tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan meminta Song Qi untuk datang dan mengambil ponsel si cantik berambut pirang. Telepon dengan cepat terhubung ke layar lebar, dan kemudian banyak catatan obrolan meledak. Di antara mereka, ada Huang Hu dan Huang Xie. Ada banyak konten, dan tidak ada kekurangan konten yang mengajarkan wanita cantik berambut pirang bagaimana berpura-pura bertemu Cuye secara kebetulan, Setelah rekaman obrolan keluar, kerumunan di tempat kejadian gempar. Cuye berdiri di tempat saat ini, mengambil mikrofon dan bertanya kepada penonton. Saya percaya bahwa keadilan ada di hati orang-orang, dan setiap orang memiliki skala di hati mereka.
Sekarang katakan padaku, siapa pembohong yang sebenarnya? Seluruh penonton mendidih, dan semua orang meneriakkan nama Huang Xie. Yang paling membuat mereka kesal adalah bahwa Tuan Huang keempat memanfaatkan simpati mereka dan diperlakukan seperti monyet. Sekarang semua orang bersemangat, berteriak untuk membiarkan Tuan Huang keempat keluar dari Tiongkok. Melihat situasi ini, Tuan Huang keempat segera melarikan diri ketika dia melihat bahwa situasinya salah, dan Liu Ximing mengikuti di belakang. Harimau putih di sebelahnya mengajukan pertanyaan kepada Susaku. Tuan Chu, apakah Anda ingin mengejarnya? Chu Ye dengan tenang menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, jangan mengejar pencuri malang. Selain itu, yang aku butuhkan hanyalah kebenaran yang lengkap. Sekarang, pria itu benar-benar bau, jangan memperhatikannya sama sekali. Setelah Chu Ye selesai berbicara, dia memeluk Shen Yixue lagi dan membawa semua orang keluar dari venue. Bab 1310. Sejauh ini, gejolak opini publik yang melanda seluruh netizen dan publik di Pulau Hong Kong ini akhirnya berakhir. Semua orang benar-benar kecewa dengan pria ini, Huang Xie, dan tidak ada yang akan membelanya lagi. Sebelumnya, guru keempat Huang baru saja kehilangan pekerjaannya dan kehilangan identitasnya sebagai asosiasi peninggalan budaya. Tuan Huang keempat saat ini telah menyebabkan dampak negatif yang besar pada opini publik. Dia diberi sanksi oleh Pulau Hong Kong dan menjadi orang yang tidak jujur. Sejak saat itu, Huang Xie tidak bisa lagi menggunakan transportasi umum seperti pesawat atau kereta api kapal pesiar di Pulau Hong Kong. Dia hanya bisa hidup di lingkungan tanpa internet seperti tikus yang menyeberang jalan. Orang ini, Huang Xie, melarikan diri sepanjang malam, dan akhirnya beristirahat di sarang yang telah dia atur sebelumnya. Ini adalah kawasan kumuh di Pulau Hong Kong, justru karena cukup miskin sehingga tidak akan ditemukan. Seluruh tujuan hanya gubuk kecil kurang dari 10 meter persegi, dengan tempat tidur dan kursi di dalamnya. Sebelum itu, Huang Xie menganggap dirinya sebagai orang paling cerdas di Pulau Hong Kong. Termasuk tempat persembunyian ini saat ini, Tuan Huang keempat mengatur total 4 atau 5 untuk dirinya sendiri di seluruh area Pulau Hong Kong. Semuanya berada di daerah Sanwu di mana listrik padam dan jaringan terputus, sangat aman untuk disembunyikan. Meskipun masalah keamanan telah terpecahkan sekarang, Tuan Huang keempat tidak berencana untuk tinggal di sarang tikus ini selama sisa hidupnya. Ia terlahir sombong dan merasa dirinya lah yang seharusnya menikmati kemuliaan dan kekayaan. Jadi Huang Xie menjadi tenang setelah merokok beberapa batang dan menemukan hal yang paling berharga di tangannya. Saya terburu-buru oleh Asosiasi Peninggalan Budaya, dan saya bahkan tidak membawa beberapa barang yang saya hargai. Sekarang, aku khawatir aku hanya bisa mengandalkan ini untuk hidup. Tuan keempat Huang tertawa kecil, dan seringai muncul kembali di wajahnya. Dia dengan cepat menggunakan ponsel lain untuk menelepon Liu Ximing. Liu Ximing sedang duduk di kantornya saat ini, mencicipi anggur merah kelas atas di tangannya. Anda. Melihat nomor aneh ini, Liu Ximing tidak tahu siapa pihak lain itu. Segera Tuan keempat Huang terkekeh. Ini aku. Tuan keempat kuning. Saya tidak berharap Anda menelepon saya. Apakah ada yang salah? Tuan Huang keempat merenung sejenak, lalu berkata. Memang ada sesuatu. Anda tahu situasi saya saat ini, tetapi tidak nyaman untuk berbicara di telepon. Bisakah kita bertemu langsung? Saya akan mengirimkan alamatnya. Tidak masalah. Liu Ximing tidak tahu mengapa, tetapi memilih untuk setuju. Bahkan, usai konferensi pers sebelumnya, kerja sama keduanya sudah diumumkan. Menghadapi kegagalan seperti itu, diperkirakan tidak ada yang mau bertemu lagi. Liu Ximing merasakan dendam di hatinya, terutama setelah melihat alamat yang dikirim oleh Huang Xie. Bersembunyi di daerah kumuh seperti itu. Tidak heran orang-orang saya tidak dapat menemukannya. Aku akan melihat dengan mataku sendiri, betapa sepinya dirimu sekarang. Itu benar, Liu Ximing pergi dengan keinginan sarkastik. Dia merasa bahwa kali ini melawan Chu Ye, jika bukan karena guru Huang keempat ikut campur. Jika dia mengambil alih semuanya, saya khawatir tidak hanya Chu Ye yang akan dijatuhkan sekarang. Bahkan Shen Yixue, yang diimpikan Liu Ximing, sekarang ada di tangannya. Sekarang Chu Ye telah mengubah kekalahan menjadi kemenangan, Liu Ximing dan Huang Xie berada di grup yang sama. Dilabeli secara tidak kasat mata. Di masa depan, jika Liu Ximing masih ingin mendekati Shen Yixue, itu akan menjadi lebih sulit. Jadi Liu Ximing sangat marah dan meminta seseorang untuk mengatur mobil untuk membawanya ke tujuannya. Setelah turun dari mobil, Liu Ximing mencium bau busuk yang menyengat. Ini adalah daerah kumuh di Pulau Hong Kong, betapa makmur dan berkembangnya daerah tengah, betapa terbelakang dan miskinnya di sana. Liu Ximing mengulurkan tangan dan mencubit hidungnya, dan segera melihat seorang pria berjubah hitam. Ikutlah denganku, ini bukan tempat untuk berbicara. Meskipun suara pihak lain serak, Liu Ximing tahu bahwa pihak lain adalah Huang Xie. Saat ini, hanya Huang Xie yang akan berbicara dengannya seperti itu. Liu Ximing tidak banyak bicara, dan dengan cepat mengikuti Huang Xie melalui jalan-jalan dan memasuki gubuk seluas 10 meter persegi. Ruangan itu sangat kecil sehingga 4 atau 5 pengawal yang dibawa oleh Liu Ximing tidak tahan, jadi mereka hanya bisa menunggu di luar pintu. Ayo, hanya ada 2 dari kita yang tersisa di rumah sekarang, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Pada saat ini, Tuan Huang keempat mengangkat jubah hitamnya, wajahnya penuh perubahan. Liu Shao, kamu telah melihat situasiku saat ini. Pada saat itu, saya hampir tersapu oleh Asosiasi Peninggalan Budaya, dan saya tidak punya uang sepeser pun.
Sekarang sudah seperti ini, bisakah kamu mengirimku ke luar negeri dan memberiku biaya penyelesaian? Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggumu lagi mulai sekarang. Setelah Huang Xie selesai mengatakan ini, Liu Ziming menatapnya lama sebelum mencibir. Kamu rubah tua juga punya hari ini. Kali ini, itu semua karena kamu sehingga kamu kehilangan segalanya. Aku tidak memintamu untuk kalah, tetapi kamu masih memintaku untuk tenang. Aku khawatir kamu kenyang. Jika kamu memanggilku ke sini hari ini hanya untuk meminta uang, maka kamu harus mati. Ketika Liu Ziming mengatakan ini, dia akan berbalik dan pergi, tetapi Huang Xie segera meraih kakinya ketika dia melihatnya. Tolong, Tuan Muda Liu. Tolong aku benar-benar putus asa. Meskipun Tuan keempat Huang memohon bantuan, Liu Ziming masih mengguncangnya dengan hati. Biarkan aku pergi. Jika kamu tidak melepaskannya, aku akan memanggilmu pengawal. Pada titik ini, Tuan keempat Huang tiba-tiba melepaskan tangannya, tangisan di wajahnya menghilang seketika, dan berubah menjadi senyuman yang dalam. Apa yang Anda tertawakan? Kamu tidak gila, kan? Aku bisa memperingatkanmu, jangan sentuh porselen di kepalaku. Setelah Liu Ziming selesai berbicara, guru keempat Huang tertawa terbahak-bahak. Liu Ziming, kamu masih terlalu muda untuk memahami aturan generasi yang lebih tua. Dikatakan bahwa penganut Tao memiliki perasaan satu sama lain. Kami adalah mitra. Mengapa kamu harus begitu tidak berperasaan denganku? Karena saya meminta sedikit biaya penyelesaian dan Anda tidak setuju, maka bayar lebih. Saya ingin 50 juta, Anda harus mengeluarkan saya dari sini. Begitu kata-kata ini keluar, Liu Ziming tertegun sejenak, dan kemudian menggosok telinganya. Apa? 50 juta? Apakah saya salah dengar? Jika uangnya begitu mudah didapat, perampok yang merampok bank mungkin harus memujamu sebagai guru. Liu Ziming masih tidak lupa untuk mengejek, lalu Huang Xie mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman. Isi rekaman pada dasarnya adalah apa yang Liu Ziming dan Huang Xie diskusikan bersama tentang bagaimana menghadapi Cuye. Ini hanya salah satu rekaman, saya punya setiap kali kita bicara. Juga, tidak ada gunanya jika kamu ingin membunuhku di sini, aku punya 3 cadangan. Selama aku mati, rekaman ini akan menjadi berita utama besok. Melihat senyum yang dalam di wajah Huang Xie, Liu Ziming akhirnya menggertakkan giginya dan mengangguk tanpa suara. Saya berjanji kepadamu. Bersambung.